Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imanuddin dengan NIM 191210037 dari jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk melaksanakan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Pengembangan kurikulum merupakan kegiatan menghasilkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan atau proses mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum. Pengembangan kurikulum juga bisa diartikan sebagai kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Dalam pengembangannya, kurikulum melibatkan berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki kepentingan dengan keberadaan pendidikan yang dirancang, yaitu mulai dari studi, guru, siswa, pejabat pendidikan, para praktisi maupun tokoh panutan atau anggota masyarakat yang lainnya. Hakikat pengembangan kurikulum dan perbaikan kurikulum merupakan istilah yang mirip tetapi tidak sama. Pengembangan kurikulum merupakan istilah yang lebih komprehensif, di dalamnya termasuk perencanaan, penerapan, dan evaluasi, dan berimplikasi pada perubahan dan perbaikan. Sedangkan perbaikan kurikulum sering menjadi sinonim dengan pengembangan kurikulum, walaupun beberapa kasus perubahan dipandang sebagai dari hasil pengembangan. Proses pembelajaran tidak cukup hanya meningkatkan pengetahuan semata, melainkan siswa harus dilengkapi dengan kemampuan beraktivitas kreatif dan berkarakter kuat seperti mampu bertanggung jawab, memiliki jiwa sosial, toleran, produktif, dan adaptif. Dengan memperhatikan sejumlah pertimbangan tersebut, Kemendikbud menghadirkan kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang integrasi. Dengan demikian, kurikulum 2013 dapat menjawab permasalahan yang melekat pada kurikulum sebelumnya. Strategi pengembangan kurikulum yang pertama itu: 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, mengorganisasi pengalaman belajar. Kemudian yang keempat, mengevaluasi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum adalah: 1. Selidiki berbagai kebutuhan sekolah, antara kebutuhan siswa, kebutuhan guru, dan kebutuhan akan perubahan dan perbaikan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah serta merumuskan yang timbul berdasarkan studi tentang berbagai kebutuhan yang tersedia. Lalu memilih salah satu yang dianggap paling mendesak di atas. Ketiga, mengajukan saran perbaikan yang dapat didiskusi bersama apakah sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku, menilai maknanya bagi pengembangan sekolah, dan menjelaskan makna serta implikasinya. Yang keempat, menyiapkan desain perencanaan yang mencakup tujuan, cara mengevaluasi, menentukan bahan pelajaran, metode penyampaian, percobaan, penilaian, balikan, perbaikan, pelaksanaan, dan seterusnya. Yang kelima, memilih anggota panitia sedapat mungkin sesuai dengan kompetensi masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum: yang pertama itu perguruan tinggi, yang kedua masyarakat, yang ketiga sistem nilai. Perguruan tinggi setidaknya memberikan dua pengaruh terhadap kurikulum. Pertama, dari segi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan lembaga pendidikan tenaga pendidikan seperti LPTK, FKIP, dan STKIP. Dari masyarakat, kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunanya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen ataupun heterogen. Dari sistem penilaian, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai baik, nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politisi. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam memelihara dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Mungkin itu pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.